Siapa sangka bapak kuli bangunan ini sebagai dewa saham yang mendunia. Akibat menyelamatkan anak kecil dari tertabrak mobil, dia kehilangan ingatan dan keluarganya selama 18 tahun. Ya, bapak ini adalah Jason si dewa saham dan sekarang berganti nama jadi Yosef. Dan siapa sangka pula bahwa tragedi kecelakaan itu merupakan skenario dari Yosua, pesaingnya di dunia saham yang telah dikalahkan Jason atau Yosef ini. Sebenarnya pertemuan dengan keluarganya sudah terjadi ketika Yosef dirawat di rumah sakit akibat didorong Simon, anaknya dia yang tak kenali dirinya. Yosef bersebelahan dengan Ibu Janet, bos pemilik perusahaan keluarga Hartono. Ibu Janet harus banyak makan buah untuk memulihkan kesehatannya, tapi suster tak bisa memaksa Ibu Janet. Yosef mengingat Ibu Janet telah memberikan fasilitas perawatan bersebelahan dengannya, punya cara agar Ibu Janet mau memakan buah-buahan. Setelah dirubah cara penyajiannya, Ibu Janet yang awalnya tak mau memakan buah itu, malah jadi teringat pada Jason suaminya yang selalu menyajikan buah dengan cara seperti itu. Lalu ditanyakan siapa orang tersebut. Tapi saat ditengok ke sebelah, Yosef telah pergi. Begitu juga Ibu Janet familiar dengan Yosef di acara pernikahan anaknya. Saat masker yang menutupi wajahnya Yosef terlepas, tapi nostalgia itu dihentikan oleh Meidi, anak angkatnya Yosef yang tak mau mengakui petugas kebersihan itu ayah angkatnya. Padahal pengorbanannya selama membesarkan Meidi begitu besarnya sampai Yosef rela memberikan sebelah ginjalnya untuk Simon agar Meidi bisa menikah dengan Simon dan peroleh kekayaan serta status sebagai orang kaya di keluarga Hartono. Tapi pengorbanan Yosef itu sia-sia untuk Meidi, si anak durhaka. Ibu Janet juga semakin yakin bahwa petugas kebersihan itu adalah suaminya setelah tahu bahwa pendonor ginjal anaknya adalah Yosef. Sayangnya mau mengakuinya tertahan dengan kedatangan Yosua, pesaing bisnisnya. Ibu Janet pikir mana mungkin ada kecocokan ginjal dan darah anaknya, hanya faktor kebetulan semata. Sayangnya saat itu Ibu Janet pingsan. Meidi karena dirasa di keluarga Hartono tak mungkin dapat tempat. Cari muka di keluarga Chandra. Untuk buktikan kesetiaannya pada keluarga Chandra, Meidi siap pukul Yosef. Dan pukulannya mengenai Ibu Janet, yang seketika itu pingsan, akibat terkena pukulan Meidi yang salah sasaran. Jadi momen pengakuan Jason telah kembali, tak sempat Ibu Janet ungkapkan. Meidi kecil, anak yang terlantar. Atas suruhan seseorang berdiri di tengah jalan. Tapi Juan sang dewa saham melihatnya. Lalu Juan selamatkan Meidi dari tertabrak mobil. Malah Juan yang cedera berat sampai tak lagi punya ingatan. Lupa bahwa dia seorang ayah yang ditunggu kedatangannya oleh 2 orang anak dan istrinya. Selama 18 tahun dia membesarkan Meidi yang telah menolongnya setelah peristiwa tertabrak mobil yang entah siapa pelakunya. Karena Meidi satu-satunya orang yang dekat dengan Juan, maka Juan yang telah ganti nama jadi Yosef itu selalu berusaha bahagiakan Meidi. Meidi beranjak remaja terobsesi menjadi kaya sehingga Yosef peras tenaga banting tulang mewujudkan keinginan Meidi yang terobsesi itu. Yosef kerja serabutan pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Saat itu Yosef melihat Meidi dekati Simon, putra dari pemilik perusahaan di mana Yosef bekerja sekarang, sebagai kuli bangunan. Yosef panggil-panggil Meidi, tapi Meidi pura-pura tak dengar lalu pindah posisi berdirinya belakangi Yosef. Lalu setelah itu dia pamit pada Simon untuk pergi ke toilet.
Tapi sebenarnya Mei ditemui ayah angkatnya. Yosef bertanya sambil marah. Mengapa ada di sekitar proyek? Saat mereka ngobrol ketahuan sama Simon yang menyangka Yosef berbuat jahat pada Meidi. Tanpa pikir panjang Yosef diterjang Simon. Meidi berusaha melerai, tapi Simon belum terima. Saat mau bertindak kedua kalinya Jenny kakaknya Simon datang hentikan ulah Simon. Setelah itu Yosef disuruh meninggalkan mereka. Saat ketemu dengan Jenny, Simon kenalkan Jenny sebagai pacar dan juga orang yang akan donorkan ginjal pada Simon. Jenny tentunya simpati pada Meidi. Padahal yang akan donorkan ginjal itu bukan Meidi melainkan Yosef ayah angkatnya Meidi. Yang saat Yosef keluar rumah sakit akibat didorong Simon, Meidi sodorkan surat pernyataan dalam bahasa Inggris. Meidi pun takjub dan malu. Yosef mengerti bahasa Inggris malunya karena ketahuan surat itu pernyataan bersedia donorkan ginjal. Maka Meidi ganti jadi memelas agar ayahnya bersedia mendonorkan ginjalnya biar dia bisa menikah dengan Simon dan merubah dirinya sebagai seorang kaya sebagaimana obsesinya. Karena menikah dengan Simon, Yosef pun setuju untuk mendukung obsesi Meidi. Meidi berjanji di pernikahan nanti akan mendandani Yosef dengan jas terbagus, mendampingi Meidi di pelaminan sebagai orang tua mempelai. Tapi Meidi bohong karena saat acara sambutan mempelai wanita tak satu pun Meidi singgung jasa Yosef sebagai ayah angkatnya. Yosef mendengar itu semua, lalu Yosef berniat menagih janji Meidi, hingga datang ke panggung. Dan akhirnya pernikahan itu dibatalkan karena ulah Meidi yang terobsesi, yang akhirnya juga Bu Janet gagal umumkan Yosef sebagai dewa saham karena pingsan. Yosef akhirnya menjaga Bu Janet di rumah sakit. Saat di rumah sakit Yosef melihat laporan dengan perusahaan Pak Kenny. Entah datang dari mana secara insting. Tiba-tiba dia berusaha buatkan proposal untuk cegah perusahaan Pak Kenny alami kebangkrutan. Dan hal itu dia sampaikan juga saat terjadi pertemuan antara Pak Kenny dengan perwakilan grup Hartono yaitu Jenny dan adiknya Simon. Tentunya proposal itu dapat penolakan keras, mengingat status Yosef sebagai petugas kebersihan. Tapi Yosef tak menyerah, membeberkan penemuannya. Pak Kenny akhirnya melihat juga proposal itu. Setelah dilihatnya, proposal itu masuk di akalnya. Tapi karena gengsi dia dapat masukan dari petugas kebersihan, Pak Kenny lemparkan surat itu pada Yosef. Yosef tegaskan bila dalam 10 menit tidak diresponnya. Jangan salahkan Yosef bila Pak Kenny mencari Yosef. Tuan Kenny marah. Saat pertemuan dengan pemegang saham yang akan mengangkat ketua dewan direksi, Yosef sengaja masuk, serta memberitahukan dengan percaya diri bahwa dia bawakan konsep proposal yang baru untuk Pak Kenny. Tentunya dewan direksi yang hadir mencemoohnya. Sementara itu Pak Kenny dapat laporan dari asistennya bahwa perusahaan Simora turun, performance-nya alami penurunan. Persis 10 menit seperti yang dikatakan Yosef. Pak Kenny masih tenang saja. Karena untuk mencegah semakin merosot dia suruh para staf perusahaan menanganinya. Sementara itu di ruang pertemuan kertas yang dibuat Yosef jadi bahan mainan sepelekan isinya. Pak Kenny terima laporan lagi para staf perusahaan gagal tangani serbuan pemodal asing. Kalau tidak segera diatasi akan alami kebangkrutan seperti apa yang dikatakan Yosef. Pak Kenny mulai percaya Yosef petugas kebersihan keluarga Hartono. Maka secepatnya dia cari dan ketemu di ruang rapat direksi dan tengah dibully. Peserta rapat keheranan Pak Kenny yang mereka agungkan hanya secari kertas yang mereka mainkan sampai berlutut dan menghormat pada Yosef.
Keberhasilan Kenny selamatkan perusahaan terdengar ayahnya Pak Jenny karena dibantu petugas kebersihan keluarga Hartono. Hingga saat acara tanding antara Yosef dan Yosua, Pak Kenny disuruh transfer kekurangan 50 miliar pada Yosef untuk syarat pertandingan. Di awal-awal pertandingan Yosef kalah, sehingga dapat cemooh dan kemarahan investor yaitu Pak Kenny dan Simon serta Jenny. Tapi sesi terakhir menjelang 2 menit pertandingan berakhir posisi berbalik. Saham Yosua anjlok, saham Yosef malah naik menyentuh batas selamat lalu menangkan pertandingan.